surya sendiri adalah kumpulan objek-objek yang tertarik oleh suatu gaya gravitasi dari suatu bintang disebut matahari. Tata surya memiliki 8 planet: Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Neptunus, Uranus, Saturnus, dan juga Bumi. Untuk jaraknya sendiri, Merkurius merupakan planet paling dekat dengan matahari sehingga suhunya paling tinggi, dan jaraknya itu sekitar 57,9 juta kilometer dari matahari. Untuk Venus sendiri adalah planet kedua terdekat, jadi jaraknya sekitar 108 atau 128 juta kilometer dari matahari. Bumi 150 juta kilometer dari matahari. Mars 228 juta kilometer dari matahari. Jupiter 779 juta kilometer dari matahari. Sekarang Saturnus itu sekitar 1230 juta kilometer dari matahari. Uranus 2880 juta kilometer dari matahari. Dan yang terakhir adalah Neptunus yang paling jauh, yaitu 4500 juta kilometer dari matahari. Kedelapan planet tersebut memiliki orbit yang berbentuk elips, dan selain itu objek-objek benda lainnya yaitu 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang sudah diidentifikasi, dan juga benda-benda langit lainnya ya, seperti meteor, asteroid, dan komet. Tata surya sendiri dibagi menjadi ada sekitar 4 bagian, yaitu planet bagian dalam ya, dan sabuk asteroid, lalu ada planet bagian luar, dan di bagian terluarnya tersebut terdapat sabuk Kuiper dan piringan tersebar. Tata surya memiliki zona bagian dalam dan juga zona bagian luar. Zona bagian dalam terdiri dari 4 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan juga Mars. Dan lalu di antara Mars dan planet bagian luar satu, yaitu Jupiter, itu memiliki sebuah kumpulan batuan metal dan mineral yang disebut sebagai sabuk asteroid. Di planet zona bagian luar terdapat planet Jupiter, Uranus, dan juga Neptunus. Matahari atau surya adalah bintang di pusat tata surya. Bentuk matahari yaitu nyaris bulat dan terdiri atas plasma panas bercampur dengan medan magnet. Matahari terbentuk sekitar 4,6 juta tahun yang lalu akibat adanya peluruhan gravitasi suatu wilayah di dalam awan molekul besar. Ciri-ciri yang dimiliki matahari yaitu yang pertama ada prominensa. Prominensa yaitu adalah salah satu ciri matahari yang berupa bagian matahari yang berbentuk lidah api yang sangat besar dan terang yang mencuat keluar dari permukaan matahari dan seringkali berbentuk loop atau putaran. Yang kedua ada bintik matahari. Bintik matahari tercipta saat garis medan magnet menembus fotosfer. Ukuran bintik matahari dapat melebihi bumi. Warna bintik matahari terlihat lebih gelap karena suhunya yang jauh lebih rendah daripada fotosfer. Yang terakhir ada angin matahari. Angin matahari terbentuk dari aliran-aliran konstan dari partikel-partikel yang dikeluarkan oleh bagian atas atmosfer matahari yang bergerak ke seluruh tata surya. Dari sekian banyak lapisan matahari, lapisan yang paling kuat memancarkan cahaya yaitu lapisan fotosfer, maka disebut juga dengan lapisan cahaya. Sebagian besar lapisan cahaya yang masuk ke dalam bumi disebut juga cahaya matahari. Lapisan kedua yang dimiliki matahari yaitu lapisan kromosfer. Lapisan kromosfer merupakan lapisan yang paling tipis di dalam lapisan matahari. Lapisan kromosfer memiliki kedalaman sekitar 2000 km dan terletak di atas lapisan fotosfer. Lapisan ini hanya dapat dilihat dengan mata telanjang saat terjadi gerhana matahari. Lapisan ketiga yang dimiliki matahari yaitu lapisan korona. Lapisan korona merupakan lapisan yang paling luar dari lapisan matahari. Lapisan ini mencakup kedua lapisan matahari yang teratas yaitu fotosfer dan kromosfer. Lapisan ini termasuk merupakan berupa gas, walaupun gas yang dimilikinya sangat sedikit. Lapisan keempat yang dimiliki matahari yaitu inti matahari. Lapisan ini merupakan lapisan terdalam yang dimiliki oleh matahari. Maka dapat kita ketahui bahwa lapisan ini memiliki suhu yang paling tinggi yaitu sekitar 15.000 Kelvin. Maka saking tingginya suhu tersebut maka sering terjadi reaksi fusi.
Bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni manusia saat ini. Bumi itu planet ketiga dari matahari, sekaligus merupakan planet terpadat di antara 8 planet di tata surya lainnya. Bumi berinteraksi secara gravitasi dengan objek-objek di luar angkasa lainnya, seperti bulan dan matahari. Satu kali bumi mengelilingi matahari dan orbitnya, bumi berputar pada sumbunya sebanyak 366,26 hari, sehingga satu kali bumi itu 356,66 hari. Suhu rata-rata bumi bila tidak dipanjari panas adalah minus 18 derajat Celcius. Berbeda dengan suhu bumi saat ini, yaitu 15 derajat Celcius. Dan luas permukaan bumi adalah 510,1 juta kilometer persegi. Rotasi bumi adalah gerakan berputar bumi pada sumbunya. Rotasi bumi itu ke arah timur, dan jika dari utara, bumi itu rotasinya itu ke arah jarum jam. Lama rotasi bumi yaitu 23 jam, 56 menit, dan 4091 detik. Sehingga rotasi bumi dengan matahari itu 24 jam. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Lama revolusi bumi adalah 365 seperempat hari. Revolusi bumi itu disebabkan karena adanya tarik-menarik antara gravitasi bumi dan gravitasi matahari. Bumi memiliki satelit. Satelit bumi itu ada satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami itu benda-benda di luar angkasa yang mengitari suatu benda atau suatu planet. Sedangkan satelit buatan yaitu benda buatan manusia yang digunakan untuk mengitari suatu planet. Contoh satelit alami bumi yaitu bulan, dan contoh satelit buatan bumi yaitu satelit Palapa. Bulan adalah satelit alami bumi satu-satunya dan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan juga merupakan satelit alami terbesar di dalam tata surya menurut ukuran planet yang diorbitnya. 3 proses pembentukan bulan. 1. Teori kondensasi. Terbentuk bersamaan dengan bumi pada saat tata surya terbentuk. 2. Teori fisik. Bulan adalah pecahan bumi dari pembentukannya. 3. Teori tangkapan. Bulan terbentuk terpisah dari bumi, kemudian tertangkap gravitasi bumi menjadi satelit. Hal ini mirip dengan satelit planet Mars, yaitu Phobos dan Deimos. Kondisi permukaannya didapati rona, terang gelap, dan banyak kawah di permukaannya. Daerah terang yang dianggap tinggi disebut teras. Daerah gelap yang dianggap rendah disebut mare. Ini diketahui bahwa dataran gelapnya ternyata adalah bentukan lava yang sangat tinggi. Dan utamanya berada di dasar cekungan atau kawah besar akibat tumbukan. Galaksi adalah sebuah sistem masif yang terikat oleh gaya gravitasi yang terdiri dari bintang, planet, gas dan debu medium antar bintang, lubang hitam, dan materi gelap. Materi gelap adalah komponen yang penting namun belum dimengerti. Galaksi berasal dari bahasa Yunani galaxias yang berarti seperti susu, yang merujuk pada galaksi Bima Sakti yang dalam bahasa Inggris adalah Milky Way. Galaksi dapat berukuran yang paling kecil kira-kira terdiri dari 100 juta bintang hingga yang paling besar terdiri dari 100 triliun bintang. Lubang hitam yang dalam bahasa Inggris disebut black hole adalah pusat gravitasi yang paling kuat, bahkan saya tidak bisa kabur. Teori relativitas umum memprediksikan bahwa butuh massa yang sangat besar untuk dapat membuat lubang hitam yang berada di dalam ruang waktu. Lubang hitam disebut hitam karena lubang hitam menyerap apapun, bahkan cahaya. Secara teoritis, lubang hitam dapat berukuran yang paling kecil adalah ukuran mikroskopis sampai yang paling besar seukuran galaksi yang dapat diamati. Asteroid juga disebut planetoid atau planet minor. Jumlah asteroid ini sangat banyak dan memiliki orbitnya masing-masing. Ciri-ciri asteroid yang pertama, bentuknya tidak beraturan. Permukaan asteroid tidak rata, namun terdapat banyak lubang maupun kawah. Yang kedua, mengorbit terhadap matahari. Asteroid memiliki lintasannya sendiri untuk mengorbit matahari yang berbentuk lonjong atau elips. 3. Disusun atas debu dan es. Debu-debu ini menjadi beku karena keberadaan es ini, ditambah dengan jarak yang cukup jauh dari matahari.
sehingga asteroid menjadi benda yang sangat keras dan berbahaya di tata surya. 4. Memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan planet kerdil. Ukuran dari asteroid ini ada yang memiliki ukuran diameter sekitar 1 mil sampai 60 mil. Jenis-jenis asteroid. Yang pertama, jenis C, merupakan asteroid yang tersusun atas batuan silikat dan tanah liat. Biasanya ditemukan di sabuk utama. Yang kedua, jenis S, merupakan asteroid yang tersusun atas besi dan nikel. Biasanya ditemukan di sabuk dalam. Yang ketiga, jenis M, merupakan asteroid yang tersusun atas besi dan nikel yang berwarna kemerah-merahan. Biasanya ditemukan di tengah sabuk utama. Yang keempat, jenis M, merupakan asteroid yang tersusun atas batu basaltik dan keras vulkanik. Beberapa contoh asteroid yang telah diberi nama: Ceres, Pallas Vesta, Hygiea, Indramiya. Asteroid adalah benda-benda kecil di tata surya yang ukurannya lebih kecil dibandingkan asteroid dan lebih besar dibandingkan molekul. Ketika memasuki atmosfer sebuah planet, meteoroid akan terpanaskan dan menguap sebagian. Di sepanjang lintasannya akan terionisasi dan bercahaya. Jejak dari cahaya tersebut disebut meteor. Jika meteoroid sudah sampai di tanah, namanya diubah menjadi meteorit. Adalah benda langit yang mengelilingi matahari dan memiliki garis edar yang berbentuk lonjong dan hiperbolis. Macam komet antara lain komet Halley, komet Hale-Bopp, komet Hyakutake, komet Lulin, komet Encke. Buku pergerakan planet dikemukakan oleh ahli matematikawan astronomi Jerman Johannes Kepler. Buku ini menjelaskan tentang pergerakan planet di dalam tata surya. Kepler ini didasarkan oleh data pengamatan Tycho Brahe. Secara umum, hukum Kepler ada 3, yaitu hukum 1 Kepler berbunyi setiap planet bergerak melalui matahari dalam lintasan berbentuk elips dan matahari terletak pada satu titik fokus elips. Yang kedua, hukum Kepler berbunyi setiap planet bergerak sehingga suatu garis hayal yang ditarik dari matahari ke planet mencakup daerah dengan luas dan waktu yang sama. Hukum ini menjelaskan bahwa kecepatan orbit suatu planet akan lebih lambat ketika planet tersebut berada pada titik terjauh dengan matahari atau titik aphelion. Sedangkan kecepatan orbit suatu planet akan lebih cepat ketika berada pada titik terdekat dengan matahari atau titik perihelion. 3. Hukum 3 Kepler berbunyi kuadran periode planet yang mengitari matahari sebanding dengan pangkat 3 dalam rata-rata planet dari matahari. Isaac Newton adalah orang yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang adanya gaya gravitasi. Gagasan tentang gaya gravitasi ini diawali oleh pengamatan Newton pada peristiwa jatuhnya buah apel dari pohon. Dalam penelitian Newton tentang orbit planet-planet, ia menyebutkan bahwa dibutuhkan gaya untuk mempertahankan planet-planet tersebut pada orbitnya. Gaya yang dimaksud adalah gaya gravitasi yang bekerja antara matahari dan planet-planet, sehingga planet-planet tersebut tetap pada orbitnya masing-masing. Misal gaya gravitasi dapat dirumuskan sebagai berikut.